Saat ini saya sedang berada di ruang kerja Pak Dodo Arman untuk melakukan wawancara eksklusif terkait dengan aktivis yang cukup dikenal di Kabupaten Lahat. Pak Dodo, kabarnya Bapak ditahan ya? Iya. Kapan Pak Bapak mulai bebas? Bebas kemarin sekitar tanggal 9 hari Selasa. Ya. Nah. Berapa bulan Pak dalam tahanan? Saya divonis oleh hakim 4 bulan pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Pak Dodo, sekarang Bapak udah bebas ya. Sebagai aktivis pasti memiliki naluri. Nah, bagaimana langkah-langkah Bapak ke depan? Insya Allah terus berjuang. Terkait masalah saya masuk penjara itu biasa, risiko aktivis. Ya. Tapi masalah perjuangan, kontrol terhadap kinerja pemerintah itu tetap berjalan. Jadi tidak akan pernah mundur? Tidak, karena pemerintah butuh. Siapa lagi yang mengawasi kalau bukan kita? Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang melakukan check and balance ya. Ya. Pak Dodo, kan Bapak dikenal dengan memimpin demo yang berskala besar. Iya. Ya. Siapa yang tidak kenal Dodo Arman? Iya. Baik di Kabupaten Lahat, di Sumatera Selatan maupun di tingkat nasional ya. Sampai demo di KPK dan sebagainya. Kenapa temuan Bapak harus dilakukan dengan demo? Demo itu salah satu, memang itu demo dilindungi oleh undang-undang untuk tempatnya untuk menyampaikan aspirasi kita. Demo juga dilakukan dikarenakan lambatnya kinerja pemerintah, makanya kita lakukan demo biar publik tahu, biar pemerintah juga respon terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, sekarang kenapa selama ini kan Bapak tidak melakukan misalnya dalam bentuk audensi, dalam bentuk pertemuan katakanlah tatap muka dengan pejabat-pejabat terkait menyangkut apa yang ditemukan Bapak sebagai lembaga swadaya masyarakat? Tahapan sudah kita lakukan. Setiap ada pelanggaran atau penyimpang yang kita temukan, semuanya ada tahapan. Baik dari laporan masyarakat, baik dari berita media, maka kita tindak lanjuti dengan investigasi. Nah, setelah kita investigasi, walaupun itu salah, kita tetap mengacu kepada duga tidak bersalah, kita layangkan surat sejenis klarifikasi. Apa yang kita temukan, kita klarifikasi. Dan kita sangkakan apa yang kita sangka. Apabila 2 kali klarifikasi kita tidak dijawab, maka dilakukanlah laporan. Tetap mengacu ke praduga tidak bersalah. Sekarang begini Pak, oke, Bapak sudah bebas. Iya. Apa sudah ada agenda-agenda unjuk rasa yang sudah teragendakan untuk beberapa bulan ke depan? Insya Allah ada banyak. Banyak langkah yang bisa saya ambil sekarang. Kalau demo juga ada bahan yang mungkin ya ini lagi nyiapin berkas, mungkin saya akan juga demo di mungkin skala provinsi, saya demo di Kejati atau di Polda. Kedua, saya akan juga menempuh jalur hukum, namanya pra peradilan. Jadi apabila pemerintah aparatur hukum tidak bekerja sesuai dengan atau tidak sesuai, akan kita lakukan pra peradilan. Gitu. Sekarang aplikasi yang Bapak lakukan adalah dalam bentuk unjuk rasa ya. Apakah unjuk rasa ini bagian daripada rasa emosi atau bagaimana Pak? Salah satunya begitu. Itu ya. Salah satunya. Karena emosi, karena langkah-langkah perbaikan itu tidak cepat untuk dilakukan oleh yang berkompeten ya. Hanya itu kita punya, menyuarakan. Kalau menindak, menangkap, memproses bukan urusan kita, itu urusan aparat. Tapi tugas kita adalah mengawal, melapor, dan menyuarakan agar pemerintah daerah melakukan tindakan perbaikan, katakanlah begitu, atau mempercepat proses begitu Pak ya. Betul. Jadi artinya kalau begitu LSM ini mitra pemerintah Pak? Betul.
Ya. Iya, dia NGO anti rusuah, Ya. kontrol. Kita mitra aparat gitu. Artinya kalau ada satu kerjasama pemerintah daerah mengelola apa itu LSM ini sebagai bentuk kemitraan, saya rasa pemerintah akan sangat terbantu. Iya, sebenarnya Begitu kan? makanya kalau ada orang menyalahkan LSM itu mereka tidak paham dengan LSM. LSM ini mulia, tugasnya berat, tanggung jawabnya berat, dan tanpa gaji. Jadi LSM itu tujuannya adalah untuk perbaikan ya. Tuh, kontrol. Lembaga swadaya masyarakat. Swadaya, tidak ada gaji. Intinya sebelum saya akhiri bahwa Bapak akan segera melakukan gerakan baru yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya ya. Insya Allah. Nggak takut? Itulah saya, Ya. semuanya sudah ada ditakdirkan oleh Allah. Ya. Tugas kita berjuang, Ya. bekerja berjuang. Yang penting yang kita lakukan adalah benar, sesuai dengan aturan, koridornya. Apabila terjadi yang tidak diinginkan, saya tawakal sama Allah. Oke. Terima kasih Pak. Jadi saudara, demikian hasil wawancara eksklusif kami dengan Pak Dudu Arman, salah seorang tokoh aktivis yang cukup dikenal di Kabupaten Lahat, bahkan bukan hanya di Kabupaten Lahat saja, dikenal di tingkat provinsi dan dikenal juga di tingkat nasional. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Dudu ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pihak-pihak yang terkait. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf.